Halo semua, perkenalkan saya Abuy. Saya yang akan membawa Anda untuk menikmati cerita-cerita seram yang nyata dan bisa terjadi di sekitar kita. Maka dari itu kencangkan sabuk pengaman kalian, karena kalian ada di channel Pengendara Malam. Di sebuah desa terpencil yang terletak di pedalaman Jawa, ada sebuah cerita lama yang beredar di kalangan warga. Desa itu dikelilingi oleh hutan lebat yang tak pernah benar-benar dijelajahi oleh penduduk. Hutan itu seakan memisahkan desa dari dunia luar, seolah menjaga sebuah rahasia yang tak ingin diketahui orang. Pada suatu malam yang sunyi, angin sepoi-sepoi berhembus melalui celah-celah bambu rumah-rumah warga. Di luar, langit gelap gulita, hanya sesekali terlihat kilatan petir yang mengoyak langit, memberikan cahaya sejenak yang mengungkapkan bayangan pepohonan yang gelap dan menyeramkan. Semua tampak biasa saja, namun bagi warga desa, malam itu adalah malam yang penuh dengan ketegangan. Malam yang selalu mengingatkan mereka pada kisah yang sudah lama dilupakan, namun tetap dihantui dalam setiap bisikan angin. Denny, seorang pemuda asal kota yang baru saja tiba di desa tersebut, merasa penasaran dengan segala cerita mistis yang beredar di kalangan penduduk. Sebagai seorang yang rasional dan tidak mudah percaya pada hal-hal gaib, ia memutuskan untuk menginap semalam di rumah seorang warga yang ramah, Pak Yanto, seorang petani tua yang sudah tinggal di desa itu sejak kecil. Saya dengar banyak cerita tentang hutan itu, kata Denny sambil menikmati teh hangat di beranda rumah Pak Yanto. Pak Yanto menatap Denny dengan mata yang tajam, seolah sedang menimbang-nimbang kata-katanya. Jangan sembarangan mencari tahu tentang hutan itu, nak. Hutan itu bukan tempat yang bisa disinggahi oleh sembarang orang. Denny tersenyum, merasa sedikit geli dengan peringatan itu. Saya hanya penasaran saja, Pak. Tidak ada salahnya menjelajahi sedikit, bukan? Pak Yanto terdiam, memandangi api unggun yang masih menyala di halaman depan rumahnya. Angin malam mulai berhembus lebih kencang. Dulu, banyak orang pergi ke hutan itu, mencari kayu atau berburu. Tapi mereka tidak pernah kembali dengan selamat. Ada yang hilang, ada yang kembali dengan tubuh penuh luka. Ada juga yang hanya kembali dalam bentuk mayat yang mengenaskan. Mendengar cerita itu, Denny hanya tertawa kecil. Pasti itu hanya cerita orang tua untuk menakut-nakuti anak muda. Saya rasa tidak ada yang perlu ditakutkan. Pak Yanto hanya menggelengkan kepala, seolah sudah lelah menceritakan hal itu kepada orang yang tidak percaya. Tapi ingat, nak, jangan pernah keluar malam, apalagi masuk ke hutan itu saat senja mulai datang. Denny, yang mulai merasa jengah dengan sikap Pak Yanto yang agak berlebihan, berjanji untuk tidak mengganggu hutan itu. Namun, rasa penasaran yang membakar hatinya membuatnya tidak bisa menahan diri. Setelah beberapa jam berbincang, ia memutuskan untuk tidur, tapi pikirannya terus terbayang tentang hutan itu. Esok harinya, Denny tidak sabar untuk memulai petualangannya. Pagi-pagi, ia berjalan menyusuri jalan setapak menuju hutan yang dimaksud. Udara pagi yang segar membawa semangat baru, dan suara kicauan burung seolah menenangkan pikirannya. Namun, semakin ia mendekati hutan, suasana menjadi semakin sepi. Angin yang seharusnya berhembus lembut, kini terasa berat dan dingin. Pohon-pohon di sekitar tampak lebih rapat dan tinggi, seolah membentuk dinding alami yang tak bisa ditembus. Tanpa memperdulikan perasaan tidak enak yang mulai muncul, Denny terus melangkah lebih dalam ke dalam hutan. Tiba-tiba, ia mendengar suara gemerisik daun dari belakangnya, seperti ada seseorang yang mengikutinya. Ia menoleh, namun tidak ada apa-apa. Hanya pohon-pohon yang bergerak perlahan tertiup angin.
"Ah, pasti hanya kelinci atau monyet," gumamnya untuk menenangkan diri. Namun, semakin dalam ia masuk ke dalam hutan, semakin banyak suara aneh yang terdengar. Ada suara langkah kaki yang terasa berat, suara gerakan di semak-semak yang sangat dekat, seakan ada sesuatu yang sedang mengintainya. Denny mulai merasa gugup, tapi tetap berusaha melangkah lebih jauh. Tiba-tiba, ia melihat sebuah pondok tua yang sudah usang. Pondok itu terbuat dari kayu yang tampaknya sudah lapuk, dan atapnya sebagian besar telah runtuh. Namun, anehnya, ada bau harum yang menyengat, seperti bunga melati yang lembut. Bau itu sangat kontras dengan udara hutan yang lembab dan berbau tanah. Denny mendekat dengan rasa penasaran, namun begitu ia menginjakan kaki di depan pondok, tiba-tiba ia merasa tubuhnya terhimpit sebuah tekanan yang sangat berat. Seperti ada sesuatu yang menekan dadanya, membuat napasnya terasa sesak. Suara-suara aneh mulai terdengar lebih keras, seperti bisikan yang datang dari dalam tanah. Ia mundur sedikit, tapi tiba-tiba sosok bayangan gelap muncul di depannya. Sosok itu tidak jelas wujudnya, namun memiliki mata yang berkilat-kilat merah. Denny terkejut. Tubuhnya kaku dan ia hampir tidak bisa bergerak. "Pergi!" Suara itu terdengar seperti bisikan lembut yang memaksa. Denny terlonjak, dan dalam sekejap ia berlari meninggalkan pondok itu. Namun, sosok itu tetap mengikutinya, mengejar dari belakang. Denny berlari dengan sekuat tenaga, melompati akar-akar pohon yang menjalar di tanah. Setiap kali ia menoleh, bayangan itu semakin mendekat, meski ia merasa tidak bisa berlari lebih cepat lagi. Angin bertiup kencang, menggoyangkan pohon-pohon di sekitar, dan suara gemerisik semakin keras, seolah ada ribuan mata yang mengamatinya. Akhirnya, setelah berlari cukup jauh, Denny jatuh tersungkur ke tanah. Ia berteriak ketakutan, namun tak ada suara yang keluar dari mulutnya. Sosok itu berhenti di depannya, semakin mendekat, dan tiba-tiba semuanya hilang dalam sekejap. Denny terbangun, merasakan tubuhnya basah oleh keringat. Ia merasa seperti baru saja terbangun dari mimpi buruk yang sangat nyata. Namun, saat ia melihat ke sekitar, ia menyadari bahwa ia masih berada di tengah hutan yang gelap, dan suara aneh itu masih terdengar dari kejauhan. Dengan tubuh gemetar, Denny berlari kembali ke desa, melupakan semua rasa penasaran yang sempat ada dalam dirinya. Setibanya di rumah Pak Yanto, ia tidak mengatakan apapun, hanya duduk terdiam dengan wajah pucat dan tubuh yang lelah. Pak Yanto hanya memandangnya dengan tatapan penuh makna, seolah sudah mengetahui apa yang terjadi. "Berarti kamu sudah menemui mereka," kata Pak Yanto pelan. "Hutan itu tidak suka ada orang yang mengganggu ketenangannya." Denny hanya bisa terdiam, merasakan ketakutan yang dalam, menyadari bahwa ada hal-hal di dunia ini yang lebih baik tidak diketahui, dan hutan itu dengan segala misterinya adalah salah satunya. Oke, itu dia ceritanya. Gimana menurut kalian? Coba komen di bawah. Dan buat kalian yang punya cerita horor dan ingin dibacakan, silahkan kirim email yang ada di deskripsi. Baiklah, terima kasih buat kalian semua. Jangan lupa bantu isi bensin pengendara ini dengan like, share, dan subscribe agar kami cepat membuat kisah berikutnya.